yang telah memenuhi undangan kami untuk berdiskusi pada siang hari ini. Kemudian ada satu lagi narasumber kita, Pak Marwan Batubara, nanti akan dibahas oleh narasumber kita secara detail dan komprehensif. Demikian juga dengan rencana pembangunan smelter di dalam negeri. Ya, kalau yang sangat populer ini adalah yang sangat sering kita lihat di media itu adalah pembangunan smelter Freeport, tarik-menarik antara Gresik dengan Papua. Isu terakhir katanya akan bangun Gresik juga, di Papua juga akan dibangun. Alhamdulillah. Masih juga dalam konteks yang sama, kami di masa yang akan datang juga akan serius untuk mendiskusikan mengenai revisi Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Migas. Kita akan mengadakan roundtable discussion beberapa kali nanti, dan mudah-mudahan Bapak-Bapak berkesempatan untuk hadir dalam diskusi kami. Sebagai informasi, acara diskusi publik pada hari ini adalah acara yang ke-17 dari Departemen Ristek Energi dan Sumber Daya Mineral sepanjang 2012. Sekali lagi kami mengucapkan diskusi publik. Untuk itu saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bang Lukman yang telah aktif sekali untuk melaksanakan diskusi-diskusi publik ini, sehingga dengan aktivitas ini juga kita bisa memberikan masukan-masukan dari berbagai macam cara, apakah secara langsung atau tidak langsung, yaitu melalui media-media yang mengcover. Kemudian tentu aja teman-teman yang di anggota legislatif selalu mereview masukan-masukan ini untuk kepentingan perbaikan masalah pertambangan di Indonesia. Yang paling menggelitik bagi saya sebenarnya pembangunan smelter yang memang saat ini dianggap gagal. Sebenarnya kalau smelter itu dibangun dengan investasi dari luar negeri, nilai tambahnya itu masuk kemana gitu? Apakah nilai tambahnya itu hanya adanya perbedaan pajak yang bisa kita pungut, atau ada hal-hal yang lain? Karena kalau kita sendiri, maksudnya pemerintah Indonesia sendiri tidak memberikan permodalan sedikit pun juga dalam pembangunan smelter, tentu aja sebagian besar keuntungan dari nilai tambah itu pun akan dimiliki oleh pemilik modal itu sendiri, yang notabene saat ini kebanyakan adalah investor dari luar. Memang dari gagal, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dan dari saya ucapkan sekali lagi selamat berdiskusi. Semoga hasil diskusi ini akan bermanfaat bagi perkembangan pertambangan di Indonesia untuk kemaslahatan umat tentu aja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui diskursus apa yang kita menegosiasi. Indikator-indikator renovasi tambang itu harus dibuka di publik dan mendapatkan masukan ke publik. Sehingga jangan seperti dulu, toto kontraknya sudah jadi baru dibaca publik. Jadi saya berharap sih semua renegosiasi terjadi itu dibuka ke publik. Seperti sekarang kita coba lakukan bagaimana melihat smelter, bagaimana melihat yang lain-lain. Nah, ini kira-kira indikator pertama yang akan dilakukan oleh Menteri SDM sekarang adalah melakukan diskursus sebanyak-banyaknya sebelum keputusan diambil, termasuk renegosiasi, termasuk pembangunan smelter, sehingga publik tahu kenapa pilihan itu diambil. Jangan setelah keputusan baru bertanya kenapa pilihan itu diambil. Yang menyatakan, kalau mau ditafsirkan lurusnya saja, bahwa yang boleh membangun smelter itu yang punya iup, ya kan Pak? Kecuali nggak mampu baru boleh mengajak yang lain, kan kira-kira begitu. Tapi mohon maaf, ada kementerian menafsirkan bangun aja smelter, nanti juga ada tambang. Itu bahaya sekali karena nanti muncul penambang liar. Padahal penambang liar kita tidak bisa ngambil royalti karena kita nggak bisa ini. Nah, itu juga yang aneh-aneh juga nanti akan muncul. Nah, problem sudah ada yang terbangun Pak, karena yang seperti itu. Gimana mengatasi ini? Masa kita matikan investor? Karena ya
hentikan dia, kita cari jalan keluar. Nah, saya lagi mikir jalan keluar gimana caranya. Nah, aneh lagi Pak, pemerintah. Kenapa kita bilang negosiasi? Orang kita punya hak untuk memerintahkan supaya mereka menyesuaikan diri. Gitu. Ya, itu satu. Kemudian dari 6 masalah atau poin utama dalam renegosiasi, ada masalah smelting domestik, ada lokal konten, ada investasi saham, penerimaan negara, periode kontrak, luas wilayah, ya ada 6 isu. Rasanya kalau kita bicara tentang Freeport terutama atau juga Newmont, itu tidak ada satupun yang mereka setujui, ini yang mereka sudah sesuaikan. Ya. Kita bicara lokal konten itu barusan bulan lalu ada berita mereka masih banyak juga mengimpor barang-barang yang sebetulnya sudah ada di Indonesia. Gitu. Itu bicara lokal konten yang sangat gampang. Kemudian luas wilayah dari sekitar 200.000 hektar itu hanya bersedia turun ke 125.000. Alasannya apa? Alasannya dalam PP atau Permen disebutkan kalau sudah jelas mereka punya rencana untuk melakukan kegiatan eksploitasi di lahan yang sudah diperoleh izinnya itu, maka mereka boleh terus untuk menguasai lahan tersebut. Padahal kita juga tahu bahwa itu tidak mungkin, ya. Dan ini sebetulnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah lewat menyusupnya aturan tadi, karena di atasnya itu tidak ada dalam undang-undang itu. Bisa ada relaksasi kalau akan sudah ada rencana jelas, nanti boleh misalnya tetap mempertahankan tidak perlu dikurangi ke 25.000 hektar, mestinya 25.000 hektar, tapi diakal-akalin lewat permen, lalu mereka bisa tetap menguasai 125.000. Ini saya kira sudah sangat jelas untuk bisa dikoreksi Pak Said, ya. Kemudian soal investasi, ini juga ada kejahatan waktu BKPM itu punya kekuasaan menerbitkan peraturan, ya mereka tidak perlu investasi, kemudian karena nanti ini sebetulnya kita berharap kasusnya ini atau kewajiban investasinya itu seperti Newmont juga, sampai nanti porsi nasional itu menjadi 51% minimal. Tapi dengan adanya peraturan dari BKPM itu, ini jadi dianggap tidak perlu lagi. Dan terakhir, ternyata itu hanya akan sampai 30% misalnya. Ini saya kira kita tidak bisa terima. Kita jangan coba-coba. Nah, lalu sekarang saya akan bukannya KMP biar aja, Pak. Biar masuk dulu gitu. Ya, lalu saya mau coba balik ke awal. Saya mau coba pertama apa ini mengenai mineral batu bara ini, tujuannya apa sih pengelolaan mineral batu bara ini? Tujuannya apa sih kita melakukan usaha pertambangan mineral batu bara ini bagi negara ini? Lalu setelah itu masuk ke penataan, ada beberapa isu yang penting, penataan UP atau yang biasa disebut clean and clear gitu. Ini bagaimana dan apa hasilnya, apa ketentuannya, lalu renegosiasi kontrak, apa tujuannya, apa hasilnya, dan bagaimana sekarang. Yang berikutnya adalah pemurnian mineral di dalam negeri yang terkenal dengan sebutan sebagai smelter. Terakhir kesimpulan berikutnya. Tujuan dari pengelolaan mineral dan batu bara ada beberapa hal, itu bisa kita lihat. Saya memberi warna kuning pada kata kuncinya. Jadi artinya disitulah utama daripada apa yang kita harapkan. Yang pertama adalah bahwa kegiatannya itu harus berdaya guna, berhasil guna, dan mempunyai daya saing. Kalau tidak berhasil guna, tidak ada gunanya, nggak usah dilaksanakan. Perlu kita sadari bersama, pertambangan ini adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kalau tidak terbarukan, beda antara perusahaan dengan negara. Kalau perusahaan itu ada istilah produksi, berapa produksinya? Bagi negara tidak ada kata-kata produksi. Karena yang ada adalah pengurasan kekayaan alam.
Jadi tidak ada produksi. Berapa yang dikuras? Kalau yang dikuras banyak tetapi hasilnya nggak ada, itu adalah kerugian negara. Jadi tidak ada istilah produksi di dalam, kalau kita belajar ekonomi sumber daya alam itu nggak ada kata-kata produksi. Itu di Direktorat Jenderal Migas tidak ada itu Direktorat Produksi, yang ada Direktorat Eksplorasi dan Eksploitasi Pengurasan. Karena ini kekayaan alam. Jadi jangan sampai kita berpikir produksi kita produksi, masih mending tidak diproduksikan, ada di situ daripada diproduksikan tapi manfaatnya sedikit. Yang melakukannya tidak pas, yang melakukan yang dirubah. Itu yang pokoknya harus pas gitu. Lalu untuk memberikan kepastian hukum, maka seharusnya dilakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan dan kegiatan yang bertentangan undang-undang. PP yang sudah diakui oleh Presiden Pak Joko Widodo sama permen yang sudah dicabut. Sebetulnya orang hukum bilang nggak usah dicabut karena tidak dicabut itu batal demi hukum. Tapi pantas-pantasnya dicabut. Pantas-pantasnya. Dipandang bahwa undang-undang yang ada sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional, maka perlu segera dilakukan perubahan. Mari kita rubah. Versus kenyataan dari penerapan undang-undang ini sepertinya masih bak pepatah jauh panggang dari api. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BUMD itu pengalaman kita juga BUMD nanti berapa sih miliknya dia, terus berapa yang di belakangnya dia yang benar-benar memiliki saham. Kan yang paling penting justru kalau kita mau buat aturannya, kita buat dengan baik sehingga kepemilikannya betul-betul kalau BUMN, dan kalau BUMN-nya juga memang TBK terdaftar sehingga pemerintah dengan seksama adalah hati nurani, bukan partai. Hati nurani yang bicara mana yang jadi Gerindra bukan hati nurani. Makanya saya tidak bilang harus ditegaskan, bukan hati nurani. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Indonesian Mining Association, saya sangat appreciate dengan rasionalitas Bapak. Kami mohon Pak Sekjen kami bisa memberikan. Oh Bang Laude. Nah ini Bang, ini kawan sekampung nih Pak Profesor Laude Kamaludin. Terima kasih Pak Kadaya. Sebenarnya saya tidak ingin bertanya, cuma terinspirasi tadi dari Pak Lukman dengan Pak Batubara bahwa beberapa peraturan menteri itu melanggar undang-undang. Lantas mau diapain menteri yang kayak begini? Sebab ketika ini dibiarkan, ini kan penebar fitnah yang sangat hebat. Sampai 2008 ketika Amerika krisis, Eropa krisis, dan mereka sampai sekarang ini kepada sebuah kesimpulan bahwa penjajahan ekonomi untuk menguras sumber daya alam dari negara-negara yang maju itu selesai. Sekarang masuk ke fase ketiga, yaitu penjajahan intelektual. Dalam penjajahan intelektual, fokusnya tetap sama, yaitu bagaimana menguras sumber daya alam negara-negara yang memiliki itu untuk kepentingan mereka. Maka di dalam konteks ini, perjuangan ada di DPR. Karena mereka masuk ke paper akademis, dan dia menggunakan anak-anak Indonesia yang cerdas, kemudian dimasukkan itu sebagai legal drafting untuk undang-undang. Itulah sebabnya, kalau kita lihat pasal berapa titipan siapa. Clear itu. Itu di sana persoalan. Jadi kalau ini nanti ada perubahan, waspadai pasal-pasalnya. Dan itu setiap pasal ada ongkosnya.